Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Tan Yun menghela napas lega, menenangkan dirinya, lalu duduk bersila bersama Yunzi dan Sin Bingsuan dan memulai retretnya. Pada saat ini, murid-murid lain di luar penghalang merasa bingung. Mereka tidak tahu siapakah pria dan wanita yang bersama Sin Bingsuan itu bagi kepala istana. Keduanya jelas bukan murid istana Dewa Tianmen. Mengapa kepala istana mengizinkan mereka memasuki medan bintang dan formasi ruang waktu untuk berlatih? Para murid bingung dan mulai berlatih setiap menit. Saat para murid berlatih, seketika di angkasa luas, pusaran energi ilahi dan energi leluhur yang tak kasat mata melonjak ke dalam formasi ruang waktu medan bintang. Alasan mengapa ada dua macam materi kultivasi, yaitu esensi ilahi langit dan bumi, serta chi leluhur langit dan bumi, adalah karena para murid di bawah ranah kaisar leluhur melahap esensi ilahi langit dan bumi, sedangkan mereka yang di atas alam raja leluhur melahap chi leluhur langit dan bumi. Hanya dalam waktu 1200 tahun, janin leluhur Hongmeng kedua telah terkondensasi di kolam spiritual Tan Yun, dan dia telah dipromosikan ke alam leluhur suci tingkat kedua. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 1300 tahun lagi untuk memadatkan janin leluhur Hongmeng ketiga di kolam roh dan dipromosikan ke alam leluhur suci tingkat ketiga. Butuh waktu 1500 tahun untuk naik ke tingkat keempat alam suci leluhur. Butuh waktu 1800 tahun untuk memasuki tingkat kelima alam suci leluhur. Butuh waktu 2200 tahun untuk memasuki tingkat keenam alam suci leluhur. Butuh waktu 2700 tahun untuk memasuki tingkat ketujuh alam suci leluhur. Butuh waktu 3300 tahun untuk memasuki tingkat ke-8 alam suci leluhur. Butuh waktu 5000 tahun untuk memasuki kesempurnaan agung alam suci leluhur. Waktu berlalu cepat. Setelah 6100 tahun berikutnya, langit yang awalnya cerah di atas bintang dominan ditelan oleh awan gelap yang luas hanya dalam 3 tarikan napas. Awan gelap menutupi langit, guntur dan kilat menyambar, dan malapetaka terang seperti naga raksasa dengan cepat mengembun di atas kepala Tan Yun. Jelaslah bahwa Tan Yun telah menyentuh penghalang alam Tao. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, merasakan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi tubuhnya, dan matanya menampakkan kegembiraan. Domain bintang ini memang raja senjata ajaib ruang waktu di istana Tianmen. Hanya dalam 26.400 tahun di dunia luar, aku telah dipromosikan dari tingkat pertama alam leluhur suci hingga aku menyentuh penghalang alam Tao. Tan Yun sangat bersemangat. Begitu aku berhasil mengatasi kesengsaraan dan maju ke alam Tao tingkat pertama, kekuatan leluhur dalam tubuhku akan mengalami perubahan kualitatif saat aku melawan musuh dan akan diubah menjadi kekuatan Tao yang bahkan lebih kuat. Menahan kegembiraannya, Tan Yun menoleh ke samping dan mendapati bahwa Yunzi kini telah mencapai kesempurnaan agung alam Tao, sedangkan Sin Bingsuan telah memasuki alam raja Tao tingkat ketiga. Seperti yang kita ketahui, di atas alam suci leluhur terdapat alam manusia Tao, alam dewa Tao, alam raja Tao, alam kaisar Tao, alam suci Tao, alam leluhur Tao, dan alam leluhur Tao tertinggi. Sudah waktunya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi. Tan Yun memikirkan hal ini, dan saat dia berdiri, dia teringat suara indah Fang Siki di benaknya. Tan Yun, begitu kamu berhasil melewati kesengsaraan, keempat orang kuat, Kaisar Benua Timur, Kaisar Benua Utara, Kaisar Benua Selatan, dan pemimpin sekte Jili akan merasakannya. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kamu tidak meninggalkan istana Tianmen untuk bertahan hidup dari kesengsaraan surgawi.
Sebaliknya, bertahanlah dari kesengsaraan di pegunungan di belakang bintang domainku. Aku akan melindungimu. Mendengar ini, Tanyun mengangguk, melangkah keluar dari penghalang, berdiri tinggi ke langit, melewati tirai besar ruang dan waktu berbintang, dan melayang di udara di samping Fang Xiki. Ikuti aku. Fang Xiki membawa Tanyun dan terbang selama 3 jam sebelum tiba di atas pegunungan di belakang bintang dominan. Fokus saja pada upaya melewati kesengsaraan ini dan jangan risaukan hal-hal lain. Fang Xiki dengan lembut mengingatkan, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tanyun tersenyum santai, terbang pada kedalaman pegunungan dan mendarat di puncak sebuah gunung. Dengan rambut putihnya yang berkibar tertiup angin, Tanyun menatap awan gelap yang luas. Matanya menampakkan harapan yang kuat. Dia tahu bahwa hanya jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat menyelamatkan wanita-wanitanya. Hanya mereka yang memiliki kemauan cukup kuat yang dapat membalas dendam dan menghancurkan sekte Jili, dinasti leluhur Dongso, dinasti leluhur Beizo, dan dinasti leluhur Nanso. Setelah terdengar raungan panjang dari Tanyun, lautan awan gelap yang luas segera mulai bergulung dengan cepat. Gelombang bencana alam yang dahsyat menerjang angkasa dan turun ke arah Tanyun dengan lubang-lubang gelap yang besar di angkasa. Dalam sekejap pikiran, tubuh Tanyun tiba-tiba membesar hingga 80.000 kaki, bagaikan monumen raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Dengan suara keras, bencana surgawi setebal 10.000 kaki menghantam dada Tanyun. Seketika, awan kabut darah mengepul dan tubuh Tanyun yang bagaikan gunung terhempas. Di tengah serangkaian suara yang mengguncang bumi, tubuh Tanyun menabrak beberapa gunung sebelum jatuh di antara gunung-gunung tersebut. Fang Xiki yang menyaksikan dari jauh dengan indera spiritualnya merasakan sesak di hatinya dan rasa sakit yang tumpul. Dia mengirimkan suaranya, Tanyun, bagaimana lukamu? Tidak ada yang serius, hanya cedera ringan. Saat suara kasar itu terdengar, Tanyun yang kulit dadanya meledak, menyeka darah dari sudut mulutnya, menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah pun retak, dia pun melayang ke langit lagi dan terbang ke gunung lainnya. Pada saat yang sama, di sekte Jili, di aula yang megah, Huyanzang sedang mengumpulkan para pemimpin puncak sekte untuk berdiskusi. Tiba-tiba, para eksekutif senior mendapati bahwa Huyanzang yang sedang duduk di kursi berdiri dan wajahnya berubah drastis. Tuan, ada apa? Banyak eksekutif senior mengajukan pertanyaan satu demi satu. Huyanzang tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, sisa-sisa klan dewa kuno abadi yang telah terdiam selama puluhan ribu tahun telah muncul lagi dan sedang mengalami kesengsaraan di suatu tempat. Sayangnya, Master Sekte ini tidak dapat melihat dengan jelas di mana dia sedang mengalami kesengsaraan, apalagi penampilan orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Tuan, aku punya sesuatu yang ingin dikatakan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berusia 90-an berkata, Ketua Sekte, menurut pendapatku, bukankah dia hanyalah sisa-sisa klan dewa kuno abadi? Jika kau menangkapnya, habisi saja dia. Mengapa kau dan Kaisar Benua Timur, Kaisar Benua Selatan, dan Kaisar Benua Utara menganggapnya begitu serius? Yang lain juga mengangguk tanda setuju, menganggap pemimpin sekte itu terlalu peduli. Melihat ekspresi para pejabat tinggi, Huyanzang berkata dengan sungguh-sungguh, kalian harus ingat bahwa klan dewa kuno abadi berbeda dari klan dewa lainnya. Klan dewa kuno abadi dulunya adalah klan dewa terkuat di alam leluhur tertinggi. Mereka tak tertandingi. Mereka sangat tegas dalam menghabisi dan akan membalas dendam kepada musuh-musuh mereka. Dan sisa-sisa yang saat ini sedang mengalami bencana, bahkan lebih tidak normal. Dilihat dari waktu yang dibutuhkan orang ini untuk mengatasi kesengsaraan, hanya dalam 60.000 tahun, ia telah maju ke dua ranah utama. Seberapa luar biasa ini. Juga dilihat dari kekuatan kesengsaraan surgawi yang sedang dialaminya saat ini, aku perkirakan dia sekarang telah mencapai kesempurnaan agung alam Tao. Begitu dia berhasil melewati kesengsaraan itu, dia akan memasuki alam dewa Dao. Jika kita tidak menemukannya dan menghabisinya secepatnya, serta memberinya waktu 3 juta tahun lagi, akan ada masalah
yang tak ada habisnya. Banyak eksekutif senior yang terkejut ketika mendengar ini. Selain itu, alasan mengapa Huyanshang yakin bahwa Tanyun sekarang berada di tingkat kesempurnaan agung alam Tao dan bukan di tingkat kesempurnaan agung alam suci leluhur adalah karena kekuatan kesengsaraan surgawi yang dialami Tanyun jauh lebih mengerikan daripada kekuatan kesengsaraan surgawi biasa di tingkat kesempurnaan agung alam Tao. Tuan, apakah kamu masih bisa merasakan perkiraan lokasi di mana sisa-sisa dewa kuno abadi sedang mengalami kesengsaraan surgawi? Seorang tetua bertanya sambil mengerutkan kening. Huyanshang berkata dengan yakin, meskipun aku tidak tahu lokasi pastinya, aku yakin dia masih berada di wilayah ilahi benua barat. Pada titik ini, Huyanshang menatap para pejabat senior di aula dan berkata, sampaikan perintah ini, semua murid alam Dewa Dao, alam Raja Dao, diaken alam Kaisar Dao, dan para tetua sekte kita harus meninggalkan sekte dan mencari keberadaan sisa-sisa klan dewa kuno abadi. Setelah para pejabat tinggi itu menjawab, seorang tetua agung berkata sambil mengerutkan kening, Tuan, aku punya kecurigaan bahwa sisa-sisa klan dewa kuno abadi telah bersembunyi di istana Tianmen. Ya, Master Sekte ini juga punya beberapa keraguan. Mata keruh Huyanshang berkedip. Master Sekte ini memutuskan untuk pergi ke kuil Tianmen dan bertanya langsung kepada Fang Shiki. Ngomong-ngomong, amatilah secara diam-diam dan lihat apakah kau bisa menemukan petunjuk. Pada saat yang sama, gambaran samar kesengsaraan Tanyun muncul dalam benak Kaisar Dongzhou, Kaisar Nanzhou, dan Kaisar Beizhou yang berada di dalam istana. Ketiga kaisar itu sangat marah dan menyimpulkan bahwa para dewa kuno abadi yang tengah mengalami kesengsaraan tidak hanya tidak mati selama tahun-tahun ini, tetapi juga mengalami kesengsaraan di alam dewa benua barat. Oleh karena itu, tiga kaisar agung mengirim para bawahan di alam Dewa Dao, alam Raja Dao, dan bahkan alam Kaisar Dao ke wilayah ilahi benua barat. Pada saat yang sama, ia mengirim utusan untuk mengunjungi dinasti Shizhou, kuil Tianmen, dan sekte Jili. Waktu berlalu dan setahun telah berlalu. Kuil Tianmen, jauh di pegunungan di belakang bintang dominan, telah diratakan dengan tanah. Awan gelap yang bergulung-gulung di atas pegunungan dengan cepat menghilang, menampakkan langit penuh bintang. Tanyun yang terluka parah terjatuh ke dalam genangan darah. Napasnya cepat dan tidak teratur. Pada saat ini, Tanyun telah kembali ke tinggi normalnya. Tubuhnya berlumuran darah dan tulang-tulang putih dapat terlihat di mana-mana pada luka-lukanya. Fang Shiki tampak panik. Dengan air mata di matanya, dia terbang ke sisi Tanyun. Dia berlutut di tanah, membelai pipi Tanyun dengan tangan gemetar. Shiki, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Senyum muncul di bibir Tanyun. Kamu sudah terluka parah dan kamu masih bilang baik-baik saja. Fang Shiki berusaha keras menahan air matanya, tetapi air matanya terus menetes. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Tanyun berkata dengan suara lemah dan gemetar. Jika kau tak percaya padaku, lihat saja. Begitu Tanyun memikirkannya, sumber cahaya yang memancarkan napas kehidupan yang kuat muncul di langit. Sumber cahaya itu pecah dan menyelimuti Tanyun. Hanya dalam sekejap mata, Tanyun kembali normal. Meskipun Fang Shiki pernah mendengar bahwa sumber cahaya dewa kuno abadi dapat menyembuhkan luka secara instan, dia terkejut ketika melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ini benar-benar menakjubkan. Fang Shiki berteriak sebelum dia selesai berbicara. Dia buru-buru berdiri, membelakangi Tanyun. Pipinya memerah, namun Tanyun hampir telanjang. Tanyun mengernyitkan hidungnya. Shiki, jubahku rusak saat aku melewati masa kesusahan. Kalau begitu, kamu harus cepat berganti pakaian. Setelah Fang Shiki selesai berbicara, dia melarikan diri membelakangi Tanyun. Melihat Fang Shiki, Tanyun terkadang merasa bahwa dia cukup imut. Setelah berganti jubah putih, Tanyun duduk bersila, merasakan perubahan pada tubuhnya. Kalau seseorang dapat melihat ke dalam kolam spiritual Tanyun, ia akan menemukan bahwa setelah kesengsaraan berhasil diatasi, 10 embrio suci leluhur Hongmeng dengan cepat bergabung bersama.
Pada saat yang sama, jiwa suci leluhur Hongmeng di benaknya juga berubah dan menjadi seolah-olah nyata. Ketika 10 janin suci leluhur Hongmeng bergabung menjadi satu janin Tao Hongmeng, dan jiwa suci leluhur Hongmeng menjadi substansial dan memunculkan jiwa Tao Hongmeng, aura kekerasan tak terlihat terpancar dari tubuh Tan Yun. Seketika, bebatuan dalam radius 10.000 kaki di sekitar Tan Yun meledak dan berubah menjadi bubuk yang memenuhi langit. Ini sangat kuat. Tan Yun yang tadinya duduk bersila perlahan berdiri sambil merasakan kekuatan di tubuhnya. Dia tahu bahwa kekuatannya sedikitnya 100 kali lebih kuat dibandingkan saat dia berada di tingkat pertama alam leluhur suci. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan bahwa jumlah kekuatan leluhur yang tersimpan di kolam roh di antara alisnya telah meningkat 10 kali lipat. Dengan peningkatan 10 kali lipat dalam kekuatan leluhur, Tan Yun yakin bahwa ia dapat sepenuhnya menampilkan teknik pedang pembunuh Dewa Hongmeng, formasi pedang pembunuh Dewa Hongmeng, dan teknik tombak Dewa Abadi. Tan Yun melangkah ringan dan muncul di samping Fang Siki. Siki, terima kasih telah melindungiku. Terima kasih kembali. Fang Siki tersenyum. Selamat atas kemajuanmu ke tingkat pertama alam Tao. Namun aku penasaran seberapa kuat dirimu sekarang. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, setelah alamku ditingkatkan, aku belum mengolah tubuh tirani Hongmeng. Kurasa aku sekarang bisa menghabisi seorang prajurit alam Dewa Dao tingkat 2. Jika aku mengolah tubuh tirani Hongmeng, aku seharusnya mampu menyaingi orang kuat tingkat kelima alam Dao dewasa. Mendengar ini, mata indah Fang Siki terkejut. Dia menggelengkan kepalanya tanda tak percaya dan bercanda. Kamu benar-benar monster. Terima kasih atas pujiannya. Tan Yun tersenyum dan berkata, oh, ngomong-ngomong, Siki, berapa lama batu leluhur kelas atas yang kuberikan padamu bisa bertahan untuk membuka susunan ruang waktu domain bintang? Fang Siki berpikir sejenak dan berkata, aku memperkirakan itu bisa bertahan selama 50.000 tahun lagi. Tapi jangan khawatir, jika saatnya tiba, aku akan mengeluarkan batu leluhur terbaik dan membiarkanmu mengasingkan diri selama 100.000 tahun. Tan Yun mengangguk penuh terima kasih. Namun, aku ingin bertemu dengan tetua Dao Kun terlebih dahulu dan bertanya tentang kondisi Subing dan yang lainnya saat ini. Fang Siki memanggil kapal dewa dan membawa Tan Yun kembali ke bangunan kuno, tempat dia tinggal di bintang domain. Dia mengeluarkan token dan membuka gerbang ruang waktu menuju wilayah bintang 4 seni. Butuh waktu 2 jam bagi dia dan Tan Yun untuk memasuki wilayah bintang 4 seni dan tiba di tanah terapung 4 seni. Setelah menemukan Dao Kun memberitahu Tan Yun bahwa baru 3 hari yang lalu orang-orang yang diutusnya membawa kembali berita bahwa meskipun para wanitanya masih terjebak di tepi danau Ilai Dongzhou, mereka tidak dalam bahaya. Setelah mengetahui bahwa mereka aman, Tan Yun merasa sedikit lega dan kembali ke bintang domain manusia bersama Fang Siki. Mereka memasuki penghalang di dalam medan bintang dan susunan waktu, duduk di tanah, memusatkan pikiran dan menahan napas dengan gila-gilaan, melahap energi leluhur langit dan bumi untuk terus berlatih. Ketika Tan Yun meninggalkan wilayah bintang 4 seni, Dao Kun mengatakan kepadanya bahwa jika Subing dan yang lainnya memiliki berita buruk, dia akan segera memberitahunya. Di dalam susunan ruang waktu domain bintang, Tan Yun melupakan waktu dan semua kultivasinya. 6.600 tahun telah berlalu di luar formasi, dan di kolam Tan Yun, janin manusia Hongmeng Tao kedua telah terkondensasi. 2 janin Tao Hongmeng sedang duduk bersila di kolam roh, artinya Tan Yun telah naik ke alam Tao tingkat kedua. 7.800 tahun kemudian, Tan Yun dipromosikan ke alam Tao tingkat keempat. Setelah itu, butuh 8.600 tahun baginya untuk memasuki alam Tao tingkat kelima. Butuh 9.500 tahun untuk memasuki alam Tao tingkat keenam. Waktu berlalu, dan setelah 10.600 tahun, Tan Yun dipromosikan ke alam Tao tingkat ketujuh. Setelah itu, butuh 12.000 tahun lagi untuk memasuki alam Tao tingkat ke-8. Butuh 14.000 tahun untuk memasuki alam Tao tingkat ke-9.
Tepat saat Tanyun hendak mundur, suara Fang Xiki terngiang di benaknya. Tanyun, aku telah mengeluarkan 90% batu leluhur kelas atas di istana yang dapat mendukung susunan ruang waktu wilayah bintang selama 2000 tahun lagi. Mendengar ini, Tanyun membuka matanya yang berbinar dan berkata, "Ya, aku mengerti. 2000 tahun di dunia luar sudah cukup bagiku untuk mengolah tubuh tirani Hongmeng. Xiki, terima kasih banyak." Fang Xiki yang berada di lautan awan yang luas tersenyum dan berkata dalam transmisi suara, "Sama-sama. Kamu pernah berkata bahwa ketika kamu menjadi kuat di masa depan, kamu pasti akan melindungiku. Aku akan menunggumu sampai kamu menjadi lebih kuat." Tanyun di dalam formasi tersenyum dan berkata dalam transmisi suara, "Baiklah, aku akan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak batu leluhur bermutu tinggi untuk pelatihan tertutupku di masa depan. Ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan melindungimu. Jika ada yang berani menindasmu, aku akan membuatnya membayar." Saat Tanyun tengah berpikir, kekosongan itu bergetar pelan dan sebuah bola cahaya warna-warni terbang keluar di antara alisnya dan melayang di depannya. Tanyun memasuki meditasi dan berdiri di udara di dalam bola hitam berwarna-warni yang cemerlang seperti langit berbintang. "Asal-usul keabadian telanlah untukku." Tanyun tampak penuh harap. Tiba-tiba, di langit berbintang yang luas, naga-naga raksasa yang dibentuk oleh sumber abadi berenang dengan tubuh mereka yang besar dan mengelilingi Tanyun. Kemudian, gumpalan asal-usul keabadian menyebar keluar dari tubuh naga itu, menembus kening Tanyun, dan mulai melunakkan daging, urat, tulang, meridian, organ dalam, dan setiap bagian tubuhnya. Proses tempering tidak hanya tanpa rasa sakit, tetapi juga sangat nyaman. Di dunia luar, 1900 tahun kemudian, Tanyun hampir melunakkan seluruh tubuhnya 2 kali. Tanyun tiba-tiba membuka matanya. Tatapan matanya memperlihatkan pandangan mendominasi yang memandang rendah segala hal. Pada saat ini, Tanyun merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya telah mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan bagian bawah teknik tubuh penguasa Hongmeng, tubuh penguasa Hongmeng milik Tanyun kini telah menyelesaikan tahap kesuksesan besar tingkat Tao dan memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan senjata Tao tingkat tinggi dengan satu pukulan. Saat tubuh penguasa Hongmeng milik Tanyun menyelesaikan tahap kesuksesan besar level Tao, sirah leluhur Hongmeng yang awalnya dapat dipadatkan setelah menggunakan tubuh penguasa Hongmeng juga berevolusi menjadi sirah Tao Hongmeng. Baik dalam hal pertahanan atau kekuatan serangan, Hongmeng Tao Armor 10 kali lebih kuat dari Hongmeng Zhu Armor. Setelah Tanyun menggunakan tubuh penguasa Hongmeng dan kemudian memadatkan baju sirah Tao Hongmeng, dia dapat dengan mudah menghancurkan senjata Raja Dao tingkat atas hanya dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, tubuh fisik Tanyun menjadi lebih kuat. Dengan alam Tao tingkat ke-9, kekuatan jiwa Tao Hongmeng telah melampaui kesempurnaan besar alam Dewa Tao yang sebanding dengan alam Raja Tao tingkat ke-6. Dengan kata lain, Tanyun dapat mengendalikan orang kuat tingkat ke-5 alam Raja Dao biasa hanya dengan menggunakan mata Dewa Hongmeng. Tanyun yakin jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia tidak akan takut pada makhluk biasa di alam Raja Dao level 8 atau bahkan makhluk kuat di alam Raja Dao level 9. Memikirkan hal ini, Tanyun mengerutkan kening dan berkata diam-diam, "Di atas alam Raja Dao ada alam Kaisar Dao, alam suci Dao, alam leluhur Dao, dan alam leluhur Dao tertinggi. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan lebih banyak batu leluhur kelas atas dan kemudian berlari ke alam berikutnya." Setelah mengambil keputusan, Tanyun memandang Yunzi dan Xin Bingxuan di sampingnya. Terungkap bahwa Yunzi kini berada di tingkat ke-6 alam Dewa Dao dan Xin Bingxuan sudah berada di tingkat ke-8 alam Raja Dao. Setelah itu, Tanyun menutup matanya dan terus melap energi leluhur langit dan bumi.
100 tahun kemudian, malam itu hitam bagaikan tinta. Kehampaan berguncang, batu lelur bermutu tinggi terkonsumsi, dan formasi ruang waktu bintang runtuh. Para murid yang duduk bersila di alun-alun, semuanya sangat gembira. Retret yang berlangsung selama puluhan ribu tahun ini telah memberi banyak manfaat bagi mereka. Hebat sekali. Aku sekarang sudah berada di tingkat ke-6 alam Dewa Dao. Di dalam penghalang, Yunzi berdiri dengan gembira. Sin Bingsuan yang mengenakan gaun ungu dan kerudung ungu menutupi wajahnya juga sangat gembira. Tanyun membuka matanya, tersenyum tipis dan berdiri. "Tanyun, apa rencanamu selanjutnya?" tanya Yunzi. "Aku akan berpamitan dengan kepala istana, lalu menuju ke wilayah ilahi Dongso." Tanyun tampak penuh harapan. Sudah waktunya untuk mencari Subing dan yang lainnya. Yunzi berkata, "Kalau begitu, silahkan lanjutkan pekerjaanmu. Bingsuan dan aku akan menunggumu di sini." Tanyun menjawab dan mengangkat penghalang itu. Pada saat berikutnya, Fang Siki menyemangati para muridnya, lalu memerintahkan mereka untuk bubar. Hanya Fang Siki, Tanyun, Yunzi, dan Sin Bingsuan yang tersisa di sana. "Siki, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu," kata Tanyun melalui transmisi suara. Fang Siki sepertinya teringat sesuatu, dan kesedihan yang samar-samar terlihat di matanya. Sebelum kembali normal, dia berkata dengan serius, "Apakah kamu akan pergi?" Tanyun mengangguk dan menyampaikan pesan itu. "Ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu malam ini," kata Fang Siki melalui transmisi suara. Tanyun mengangguk, lalu menatap Sin Bingsuan dan Yunzi. "Siki ingin berbicara denganku tentang sesuatu. Kalian tidak perlu menungguku," Sin Bingsuan berkata. "Yunzi dan aku akan kembali ke wilayah bintang 4 seni terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Sin Bingsuan dan Yunzi berubah menjadi 2 sinar cahaya, membumbung ke langit dan menghilang di cakrawala. Malam semakin larut. Tanyun mengikuti Fang Siki kembali ke bangunan kunonya. Setelah Fang Siki menutup pintu kayu di lantai pertama, dia dengan lembut melambaikan tangan gioknya dan segera memasang penghalang untuk seluruh bangunan kuno. Tanyun tiba-tiba menyadari bahwa wajah Fang Siki terlihat buruk, jadi dia bertanya dengan khawatir, "Siki, wajahmu sangat buruk, apa yang terjadi?" Fang Siki menatap Tanyun, matanya yang indah menampakkan kekhawatiran yang mendalam. "Selama retretmu, Hu Yanzhang dan utusan yang dikirim oleh 3 kaisar Dongzhou, Beizhou, dan Nanzhou datang." Tanyun bertanya, "Aku pasti telah membuat mereka khawatir ketika aku melampaui kesengsaraan dan naik ke alam Tao. Apakah mereka mempersulit dirimu?" tanya Tanyun. Fang Siki berkata, "Setelah mereka tiba, mereka memintaku untuk mengumpulkan semua orang di istana Tianmen untuk diperiksa, tetapi aku dengan tegas menolak. Mereka sudah pergi sekarang, tetapi aku khawatir tidak lama lagi ketiga kaisar dan Hu Yanzhang akan datang sendiri. Jadi, meskipun kamu tidak pergi, aku akan memintamu untuk pergi." Tanyun berkata dengan cemas, "Ketika mereka datang, apakah kamu bisa mengatasinya? Aku khawatir padamu." Fang Siki tersenyum meyakinkan kepada Tanyun, "Jangan khawatirkan aku. Ketika keempat orang kuat itu datang, aku akan menunjukkan kelemahanku dan membiarkan mereka memeriksanya. Sedangkan kamu, kemana kamu akan pergi setelah meninggalkan istana Tianmen? Apakah kamu akan kembali ke dinasti Shizhou?" Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun aku berada di alam Tao tingkat ke-9, kekuatanku sudah cukup untuk menghabisi orang biasa di alam Raja Dao tingkat 7. Jadi, sudah saatnya pergi ke wilayah Dongzhou dan mencarinya." Fang Siki mengangguk, memikirkan bahaya yang tak terduga dari kepergian Tanyun kali ini dan berapa lama dia akan pergi. Matanya yang indah memperlihatkan kekhawatiran dan keengganan yang tak dapat disembunyikan. "Kau benar-benar tidak perlu khawatir tentangku, sungguh." Tanyun melangkah maju, menatap Fang Siki yang berada di dekatnya. Matanya memperlihatkan kelembutan yang datang dari lubuk hatinya. Memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali, mata Tanyun dipenuhi dengan sedikit keengganan. Tiba-tiba, adegan tidur di sofa wanita malam itu muncul di pikiran Tanyun, dan dia merasa bahwa dia sudah sedikit peduli padanya.
Melihat sorot mata Tanyun, detak jantung Fang Siki menjadi semakin berat. Dia mengalihkan pandangannya sedikit. Tanyun, kali ini kamu akan pergi ke wilayah benua timur. Perjalanannya panjang dan kamu mungkin akan mengalami kemalangan. Aku akan memerintahkan pelindung istana untuk melindungimu. Tanyun berkata, tidak perlu repot-repot. Wakil kepala istana yaitu naga lelur berkepala 9 memiliki motif tersembunyi. Kamu membutuhkan seorang pelindung istana di sisimu. Lagi pula, dengan kehadirannya di sini, kau akan punya seseorang yang bisa diandalkan jika Huyanzang atau ketiga kaisar datang mengganggumu secara pribadi. Jika dia meninggalkan kuil Tianmen untuk melindungiku, aku akan mengkhawatirkan dirimu. Mendengarkan perkataan Tanyun, Fang Siki mengerutkan bibir merahnya. Saat hendak mengatakan sesuatu, Tanyun tersenyum dan berkata, sedangkan untukku, kamu bisa tenang saja. Meskipun aku masih muda, aku sangat cerdik dan licik. Bahkan jika aku menghadapi bahaya, aku akan mampu mengatasinya. Fang Siki merasa geli. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang dirimu sendiri? Melihat senyum indah Fang Siki, Tanyun sedikit bingung. Ada apa? Apa ada sesuatu di wajahku? Fang Siki berkedip. Tidak ada apa-apa. Pipi Tanyun sedikit panas. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Melihat ekspresi malu-malu Tanyun yang tidak tulus, hati Fang Siki semanis madu. Dia menduga bahwa Tanyun juga punya perasaan padanya. Tanyun, kapan kamu berencana berangkat? Tanya Fang Siki. Besok. Tanyun berpikir sejenak dan berkata seperti itu. Fang Siki mengangguk dan berkata, tunggu sebentar, aku akan menyiapkan cemilan untukmu. Siki, tidak perlu repot-repot. Tidak masalah. Fang Siki tersenyum ringat dan pergi. Melihat sosok cantik Fang Siki pergi, Tanyun tidak tahu harus berpikir apa. Setengah jam kemudian, Fang Siki datang membawa sepiring makanan ringan. Setelah mencicipinya, Tanyun memujinya berulang kali. Keduanya duduk saling berhadapan dan berbincang dengan gembira. 1 jam kemudian, Siki, sudah larut malam. Aku harus pergi. Tanyun berdiri. Fang Siki menggigit bibirnya dengan gigi mutiaranya, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri, dan akhirnya berkata dengan lembut, aku tidak tahu kapan kamu akan kembali setelah pergi kali ini. Bisakah kamu tinggal bersamaku lebih lama lagi? Tanyun duduk lagi. Malam ini, mereka berdua diam-diam sepakat untuk tidak membicarakan minum lagi. Ayo kita ke atap. Ruangan ini terlalu pengap. Setelah Fang Siki menyarankan, Tanyun dan dia melangkah keluar dari bangunan kuno dan terbang ke atap. Keduanya duduk bersebelahan, menatap langit malam. Mereka samar-samar dapat melihat beberapa bintang di langit yang gelap. Dalam 2 jam berikutnya, Tanyun menceritakan kepada Fang Siki secara rinci tentang perjalanannya dari alam bawah, langkah demi langkah hingga akhir. Mendengarkan pengalaman Tanyun, Fang Siki memiliki banyak perasaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tanyun bisa mencapai titik ini dengan sangat sulit. Siki, ceritakan tentang dirimu. Tanyun tersenyum tipis. Aku tidak tahu apapun tentang masa lalumu. Setelah Tanyun selesai berbicara, senyum di wajahnya membeku. Dia mendapati bahwa Fang Siki yang baru saja berbicara dan tertawa, kini matanya berkaca-kaca. Ada apa? Tanya Tanyun dengan khawatir. Fang Siki menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tanyun, aku sebenarnya bukan dari wilayah benua barat. Kampung halamanku ada di wilayah benua utara. Tanyun cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Fang Siki bukan berasal dari Am Dewa Shizo. Di malam hari, mata indah Fang Siki dipenuhi air mata saat dia berkata, dahulu kala, ada 2 kekuatan besar di wilayah Beizo, yaitu dinasti Beizo dan kuil Beizo. Dan ayahku adalah kepala istana kuil Beizo. Kaisar Agung Beizo ingin menyatukan wilayah utara dan merebut sumber daya kultivasi dari istana ilahi Beizo milikku. Jadi dia menyuap orang-orang di istana ilahi Beizo dan akhirnya menghabisi ayahku.
Tidak hanya itu, Kaisar Bisu juga menghabisi ibuku, kakak laki-laki tertuaku, dan kakak perempuan keduaku. 800.000 orang dari klanku hampir musnah. Hanya tetua suci yang menjaga istana, yang menuntunku melarikan diri dari wilayah benua utara dan tiba di wilayah benua barat. Agar bisa segera membalas dendam, aku berlatih keras dan membangun istana Tianmen, memikirkan kematian orang-orang yang dicintainya dan pemusnahan klannya. Fang Shiki menangis terseduh-seduh, air matanya mengaburkan pandangannya dan mengalir di pipinya. Dia tiba-tiba menoleh, matanya yang berkaca-kaca dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Tan Yun, tahukah kamu, aku bermimpi membalas dendam dan menghabisi Kaisar Besar Beizo. Aku tahu segalanya. Aku mengerti rasa sakit di hatimu. Melihat Fang Shiki yang menangis, Tan Yun merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air mata dari pipinya. Shiki, Kaisar Beizo dan aku juga memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Mari kita balas dendam bersama mulai sekarang dan cabut dinasti Beizo. Baiklah, air mata Fang Shiki pun jatuh dan dia memeluk Tan Yun. Jika kamu ingin menangis, menangislah saja. Kamu akan merasa lebih baik setelah menangis. Tan Yun memeluk Fang Shiki dengan lembut dan menepuk punggungnya. Pada saat ini, rasa sakit yang telah ia tahan sekian lama menghancurkan tubuhnya bagai banjir dan ia menangis keras dalam pelukan Tan Yun. Pada saat yang sama, di atas bintang, pelindung istana yang tua dan tidak dikenali lagi berdiri di udara, menatap ke bawah ke arah Fang Shiki yang sedang menangis dan air mata keruh mengalir dari matanya. Setiap kali sang pelindung suci istana memikirkan adegan rakyatnya dibantai, dia merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong oleh pisau. Setelah sekian lama, dia menyeka air matanya dengan lembut, menatap Tan Yun yang diam-diam menemani Fang Shiki, dan senyum tipis muncul di matanya yang berkaca-kaca. Sepertinya nona muda diam-diam mencintai Tan Yun. Nona muda itu punya penglihatan yang bagus. Tan Yun jelaslah bukan orang biasa. Setelah 1 jam penuh, Fang Shiki berhenti menangis dan meninggalkan pelukan Tan Yun. Maaf, aku kehilangan ketenanganku. Tan Yun, hari sudah hampir fajar, ayo pergi. Aku akan membawamu kembali ke wilayah bintang 4 seni. Tan Yun berdiri dan mengelurkan tangan kanannya dengan sopan. Setelah ragu-ragu sejenak, Fang Shiki mengeluarkan tangan gioknya dan membiarkan Tan Yun meraihnya dan menariknya. Setelah itu, Fang Shiki dan Tan Yun melewati gerbang ilahi ruang dan waktu, menghabiskan 2 jam perjalanan melalui terowongan ruang dan waktu, dan tiba di tanah terapung 4 seni saat matahari terbit. Begitu tiba, Tan Yun mendapati bahwa Daokun, Yunzi, dan Sin Bingxuan telah menunggunya. Yuner, apakah kamu akan pergi sekarang? Daokun tampak enggan. Tan Yun melangkah maju dan memeluk Daokun sambil berkata, aku tidak tahu kapan aku akan kembali setelah pergi kali ini. Jadi kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri dengan baik. Daokun tertawa, menepuk bahu Tan Yun dan berkata, ingat, setelah tiba di wilayah ilahi Dongzhou, kamu harus ekstra hati-hati. Jika berada di luar, bersabarlah dan jangan bertindak gegabah agar tidak menimbulkan sebuah masalah. Tan Yun menatap Daokun yang baik hati dan mengangguk dengan berat. Daokun mengingatkan, setelah kamu tiba di wilayah ilahi Dongzhou, kamu akan menuju ke wilayah Danau Dongzhou di wilayah timur. Di tengah Danau Dongzhou ada sebuah kota besar bernama kota Dong Yufang. Pang Xiao, pemilik pavilion Ling Xiao di utara kota, adalah sahabatku sejak lama. Kamu bisa bertanya padanya tentang istrimu. Tan Yun mengangguk dan berkata, aku akan mengingatnya. Oke guys, sampai sini dulu 4 episode ya. Sesuai dari Bang Dani mintanya 40 episode, baru dikerjakan 4 episode. Ya, ditunggu lagi episodenya nextnya ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.